Nama saya Ali Sadikin, saya Kepala Bidang Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkantor di Jalan Kenari. Ya, gempa bumi Bantul 2006, terus 2010 kita sudah membantu Merapi karena saya aktif. 2003 saya mendirikan Yogyakarta Land Cruiser Club, yaitu klub 4x4 Jeep Hardtop. Itu pada waktu ada bencana itu kita siap settle dengan teman-teman. Jadi di luar pekerjaan ya kita lebih settle sebenarnya. Jadi terus pada waktu 2006 kita tetap concern ke Merapi. Pada waktu itu kita bantu logistik, bantu evakuasi juga dengan teman-teman Land Rover, dengan teman-teman American Jeep juga di sana. Dan setelah itu kaget juga lah, kok malah ada gempa itu ternyata Bantul juga. Itu masyarakat panik itu. Masih concern Merapi, ternyata ada gempa Bantul. Posisi saya di rumah. Tapi setelah itu langsung kondisi keluarga tak standby kan. Langsung kita ke kantor, lihat situasi perkembangan kantor dan perkembangan kota. Karena kita pada waktu itu belum di kebencanaan, tapi saya punya hobi adventure, jadi kita peduli tentang lingkungan sekitar. Masyarakat masih kacau pada waktu itu. Yang kedua, kebetulan karena rumah saya tidak ambruk di daerah Sleman, batas kota sekitar Deresan, sekitar Ring Road Utara itu kan nggak ambruk semua, masih berdiri utuh semuanya. Tapi pada waktu itu juga bingung juga karena yang di Bantul ambruk semua. Saudara di Bantul di Bel juga nggak aktif. Ternyata aktif hanya SMS itu bahwa di Bantul ternyata pada menderita bulan ini. Akhirnya kita juga mengkondisikan teman-teman Jeep juga yang bergabung di web juga, sama yang lainnya komunitas-komunitas di luar web juga. Kemarin langsung yuk ke Bantul. Setelah itu baru didirikan posko di Kepatian itu. Yo hanya muter-muter ya. Pada waktu itu yo pas blank gitu ya kita keluar rumah. Iya, mententramkan tetangga. Soalnya tetangga juga ada kebingungan juga waktu itu. Belum pengalaman gempa, masih concern Merapi, dikirain Merapi karena wilayah saya masih Sleman, Mambu Kota karena perbatasan Sleman dan Kota. Tapi yang Bantul lari ke utara, yang utara lari ke selatan. Jadi di Ring Road itu banyak orang, penuh manusia pada waktu itu. Akhirnya Pak Camat, Pak Bupati turun ke jalan semua, halu-halu karena listrik mati juga. Pada waktu itu untuk tentrem, jadi tidak ada tsunami. Jadi yang selatan balik selatan, yang utara tetap di tempat karena Merapi juga pondok tidak begitu bergejolak banget. Karena Merapi pada waktu kita concern Merapi juga. Ya kita nyiapkan sehari itu sekitar 20 sampai 40 Jeep untuk bantu Merapi. Ya kita lebih tahu aja. Saya di tengah BPBD, terus saya lebih senang karena nggak mikir. Kemarin di Humas bagian sambutan gubernur 12 tahun, bagi mikir mumet juga. Di sini kita hanya mikir mengurusi masyarakat langsung, dan saya lebih suka daripada mengurusi yang lainnya, tapi lebih suka mengurusi masyarakat langsung, dan kita bisa langsung ke masyarakat. Kita tahu setelah kita pengalaman itu Jogja ternyata banyak bencana, ada 12 ancaman, itu kita ngerti juga, siap ready gitu loh. Kita apa yang kita bantukan, karena saya kebetulan di peralatan dan di logistik, kita tahu kebutuhan masyarakat yang harus dibantu apa-apa aja. Kemarin seminggu yang lalu kita juga ngirim ke pos Aju juga di Kulon Progo, Sleman, sama Gunung Kidul, dan kita juga ready peralatan. Dan nanti ke depan kita juga mau bangun banyak kesiapan-kesiapan seperti garasi yang bilang di dekat lapangan itu, dan kesiapan peralatan lebih lagi nanti lebih memadai. Dan tahun ini kita juga membantu untuk masyarakat itu alat untuk kebencanaan, alat-alat dan peralatan untuk bencana di kelompok-kelompok masyarakat, sekitar 20 lebih kelompok masyarakat tahun ini. Kemarin juga kita bantu di Destana juga 25 Destana, tapi pas saya di Kasubdit Pencegahan itu 25 paket alat termasuk tenda, senso dan lain sebagainya. Besok juga ada tali, ada kapal, ada senso yang sudah diperbantukan ke masyarakat langsung. Harapannya itu kita itu sebagai pelaksana penanggulangan bencana yang ada di yang garis terdepan yang utama, itu harus siap dulu gitu loh. Jadi ngerti bencana nih sesuk yang
yang kita prediksi apa-apa seperti sekarang, pokoknya bencana COVID ini nggak ngerti baru semua. Lah kita harus siap dulu. Ya kita harus meraba-raba memang, kan belum pernah tuh kita itu. Terus yang kedua ini hidrometeorologi setiap tahun ada puting beliung dan sebagainya. Kita udah ready semua. Dan kebetulan di BPBD memang settle semua. Apa kekompakan, terus peralatan yang memadai, terus yang paling penting ini dukungan pendanaan. Nah, yang kadang-kadang kita menghambat itu dukungan pendanaan sering kadang-kadang apa ya harus kita perjuangkan di atas sih. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini sudah lancar untuk pendanaan juga. Untuk biaya penanggulangan bencana kita diprioritaskan di DPR, di Dewan juga, di pimpinan juga kita tetap diprioritaskan. Nah tergantung sekarang kesiapan kita dari SDM terutama. SDM kita juga harus tangguh, tidak apa ya, tidak lebih apa mundur daripada masyarakat yang harus kita bantu nanti gitu. Jadi kita harus apa ready, yang jelas ready 24 jam. Kalau masker, hand sanitizer semuanya bisa kita penuhi ya dengan cepat. Tapi kalau oksigen di seluruh rumah sakit di Jawa, Bali, terutama di Jawa itu kemarin ya DIY terutama kemarin sampai viral nasional bahwa yang meninggal banyak banget. Kita langsung ngontak Jakarta, BNPB, kita minta apa dan kerjasama dengan dinas kesehatan, kita langsung minta yang diperlukan. Terus kita juga lapor pimpinan, akhirnya pimpinan bentuk satgas oksigen, padahal sampai dibentuk satgas oksigen, sampai didirikan pabrik. Tapi setelah didirikan pabrik ternyata COVID-nya menurun. Tapi harus didirikan, kalau enggak kita juga salah juga melayani masyarakat dan melayani stakeholder rumah sakit semuanya. Karena pada waktu itu memang baru pertama kali dan kita tidak nyangka kok bisa segitu yang meninggal dunia. Tapi ya ini baru pengalaman sekali ini dan kita tantangan juga. Dan alhamdulillah anak-anak saya, teman-teman logistik dan peralatan siap 24 jam. Jam 2 itu gas oksigen itu turun dari truk, harus diturunkan malam itu juga jam 2 sampai jam 8 pagi. Anak-anak itu nggak tidur 24 jam kemarin, teman-teman logistik dan peralatan kemarin. Untungnya teman-teman siap, SDM-nya semuanya siap dan semuanya on call, teman-teman logistik dan peralatan itu. Dan kemarin memang banting tulang bener itu teman-teman logistik. Wes itu mau dong ngerti itu nyambut gaya orang, yang jelas teman-teman kita nyambut gaya 24 jam yang kemarin. Yo pengalaman pertama kali itu. Siap, semuanya udah siap semua, kita ready semua ya. Rumah sakit juga ready semua. Dan oksigen kalau rumah sakit kehabisan kita dorong dari tempat apa pabrik oksigen bisa ke rumah sakit. Sudah ada pabriknya, jadi lebih tenang gitu loh. Masyarakat Merapi sudah tidak bergerak dalam usaha peternakan dan pasir toh, tapi sudah beralih ke usaha pariwisata. Di Merapi kendaraan 4x4 itu ada 50 lebih operator, ada sekitar 500 jeep di sana. Seluruh jeep dihitung kemarin ya dinas pariwisata kemarin sekitar 600-an jeep, yang aktif ya 300 jeep sebelum COVID dulu itu. Jadi kalau ada bencana nanti di Merapi itu ada bencana bluk gitu, teman-teman untuk evakuasi 4x4 sudah siap semuanya. Dan yang di kota juga sebelum Sleman awe-awe minta bantuan kita nggak ke sana, sampai sekarang nggak ke atas gitu. Di Parangkusumo juga kalau ada apa-apa gitu, sana ada komunitas jeep juga. Jadi untuk hobi semuanya sudah ada titik pos masing-masing dan masyarakat sudah tahu semuanya. Yang dihubungi siapa, yang siapa. Kulon Progo juga untuk itu juga. Semuanya udah ada kelompok jeep 4x4. Jadi untuk menanggulangi bencana alam selain COVID, mereka siap semuanya. Terutama di titik-titik pariwisata, mereka siap semuanya. Yang pertama manusia, yang kita utamakan manusia. Kelompok rentan, wong tua, anak kecil, ibu hamil dan sebagainya itu mereka udah ngerti. Anak-anak jeep itu siap semua. Pada waktu gempa Aceh, IOF Jogja itu ngirim ada 8 jeep ke Aceh itu pada waktu itu. Instansi Aceh ke sana bingung mikir biayanya. Nah anak-anak jeep komunitas langsung berangkat. Tak dekatnya biayanya kering, mulai mikir gitu. Punya tenaga nggak punya biaya, nggak punya aset, nempel kita. Nah apa-apa ngiwangi jujuki ngiwangi gitu ya. Yang mau madu di sana di pos, nanti yang bagian dapur umum juga relawan semua itu. Pengetahuan tentang alat itu penting ya.
besok kita latih lah itu. Caranya gaya wing terus off-road kecil-kecilan nanti kita anu lah. Ini. Dalam angan-angan saya besok kan. Tapi kita mau memperbaiki alat semua itu, main dua fungsi baik semua. Minim ya 2 bulan sekali Mas. Kalau mobil off-road ya. Apa sebulan sekali lah. Digolatian bareng nanti ya. Sensor juga. Sensor harus diminyaki juga, nek ora ya nayang juga tuh. Ora diminyaki arep dinggo macet. Sering itu kemarin tuh, iya gitu di desa-desa. Kemarin aku yo ke FRB, ke relawan juga jajah juga. Setelah di sini seneng tapi aku banyak masalah yang kecil-kecil tapi menjadikan masalah besar. Ya ada bencana kan ora iso digo itu alatnya. Harus belajar semua ya. Kita itu nggak ada yang pinter. Kita harus belajar setiap hari, setiap saat harus belajar. Teman-teman Jogja harus tangguh karena kita sadar bahwa kita itu di daerah yang tentrem adem ayem, gemah ripah, tapi juga banyak di sisi lain juga kita berdampingan dengan bencana dan kita harus familiar dengan bencana. Bencana merupakan bagian daripada hidup kita. Jogja siap untuk selamat, tangguh selalu.